Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Pak Puja tadi sempat menyinggung mengenai migrant worker. Kita ketahui bagaimana banyak sekali warga negara Indonesia yang kemudian mencari pekerjaan di luar, menjadi pekerja migran di luar negeri seperti itu. Tapi kita ketahui banyak juga kasus-kasus yang mungkin melibatkan migrant worker ini kekerasan seperti itu. Ini untuk perlindungan dari TKI ataupun migrant worker yang ada di luar negeri ini seperti apa? Terutama ketika kita memanfaatkan komunitas ASEAN keamanan atau ASC seperti itu ya Pak ya? Saya bagi dua ya mengenai migrant workers kita dalam konteks ini. Ada yang memang profesional dan ada yang memang undocumented. Nah memang yang dalam konteks perlindungannya memang kedua-duanya harus diberikan perlindungan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks profesional, kita kan profesional-profesional Indonesia ini sudah banyak sekali yang sudah bekerja di negara-negara ASEAN yang lainnya. Insinyur-insinyur kita, arsitek, dokter, bidan, tenaga pariwisata itu sudah hampir menyebar di negara-negara ASEAN lainnya. Mungkin itu tidak terlalu banyak kasus, tapi tetap sebagai pemerintah yang harus hadir dimanapun juga untuk memberi perlindungan, ya mereka juga harus kita beri perlindungan juga. Tapi yang banyak kasus kan memang yang mereka-mereka yang undocumented ini, yang banyak atau yang illegal kalau katakan, yang berada di negara tetangga-tetangga kita. Dalam konteks ini kan kita di ASEAN ada konvensi, deklarasi yang memberikan perlindungan kepada migrant workers. Memang sudah ada disahkan oleh ASEAN. Tetapi yang sebenarnya kita ingin perjuangkan sekarang adalah bagaimana supaya deklarasi ASEAN on Protection of Migrant Workers ini kita tingkatkan menjadi sebuah instrumen yang legally binding, yang mengikat secara hukum, karena dengan demikian kita bisa lebih memberikan kepastian hukum kepada mereka-mereka ini. Nah ini yang sedang terus kita perjuangkan. Tapi di satu sisi berkaitan dengan hak-hak mereka sebagai pekerja migran, baik mereka profesional maupun non-profesional, tapi kan mereka human being juga, manusia juga. Betapapun juga kita pemerintah juga harus hadir di situ, di Malaysia, di Brunei. Nah, dalam hal ini kita terus perjuangkan supaya hak-hak pendidikan mereka juga, terutama anak-anak mereka itu diberikan. Jangan sampai mereka, meskipun mereka tergolong pekerja-pekerja yang kelas bawah, tetapi kemudian hak-hak mereka terlantar sebagai manusia, hak pendidikan terutama hak kesehatan juga. Nah ini terus kita berupaya berkomunikasi dengan pemerintah setempat untuk supaya mereka memperhatikan, mungkin meskipun mungkin tidak gampang untuk mendapatkan konsesi-konsesi tersebut, tapi yang penting di sini adalah perwakilan kita di luar negeri terus hadir untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Para migrant worker baik yang kemudian memiliki skill ataupun tadi yang dikatakan undocumented seperti itu. Karena yang punya skill itu kan sebenarnya sudah dalam konteks ASEAN sudah diatur dalam MRA, Mutual Recognition Arrangement, yang 8 profesi itu, dokter gigi, perawat, insinyur, arsitek, tenaga pemetaan, akuntan, dan terakhir adalah tenaga pariwisata. Nah ini mekanismenya sudah ada gitu. Oke, baik. Ini kembali kita membahas mengenai masalah ekonomi setelah tadi perlindungan terhadap migrant worker, Pak Gus Mardi. Ini tentunya untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, tentunya dari Kementerian Perdagangan sendiri sudah kemudian memetakan apa saja identifikasi masalah ataupun keterbatasan Indonesia. Mungkin salah satunya adalah mapping mengenai negara-negara pesaing terberat mungkin nih Pak, yang kemudian sudah diidentifikasi juga. Kira-kira negara mana kemudian yang menjadi pesaing terberat bagi Indonesia untuk berbicara di kancah ASEAN? Apakah Thailand melihat tren defisit perdagangan antara Indonesia dan juga Thailand yang mungkin terus mengalami penurunan ataupun defisit seperti itu? Ya, sebenarnya di ASEAN itu hampir semua negara ASEAN ini memproduksi barang yang sama. Ya, artinya semuanya adalah pesaing antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi oleh karena itu para menteri dulu sepakat kita membagi ada 12 priority integrated sector yang harus kita majukan bersama. Jadi masing-masing negara itu mempunyai spesifik. Seperti Indonesia difokus kepada rubber and rubber base produk, kemudian ada hasil hutan seperti furniture dan lain sebagainya. Ada juga tekstil dan produk tekstil, ada juga otomotif dan lain. Jadi masing-masing negara ini mencoba untuk fokus di mana kekuatan-kekuatan kita.
Nah, oleh karena itu saya kira ini penting ke depan 12 priority integrated sector ini terus akan dilakukan. Salah satunya tadi seperti disebut Pak Boje adalah mengenai services sector. Yang tadi accountants, lawyer, kemudian ada dokter, ada dentist, dan lain dari 8 sektor tadi yang itu semuanya berlaku bagi kita di ASEAN ini, ya. Tetapi walaupun kita sudah menandatangani yang namanya mutual recognition agreement, ada persyaratan-persyaratan khusus yang dibuat oleh masing-masing negara. Misalnya Indonesia membuat MRA untuk dokter, medical doctor dan dentist. Nah, persyaratannya salah satunya adalah rekomendasi dari ID ya, yang mewajibkan harus bisa berbahasa Indonesia yang baik. Karena dia setiap hari harus berhubungan dengan orang Indonesia. Jadi ini juga satu persyaratan yang harus diikuti. Jadi tidak serta-merta suatu perjanjian di tanah air kemudian berlaku dan kemudian mereka datang secara bebas bekerja di suatu negara, bukan seperti itu. Jadi ini juga harus saya kira kami sampaikan kepada publik bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harusnya, kecuali mengenai barang. Kalau barang ini yang 12 sektor tadi, itu ada nanti standarnya. Ya, kalau standarnya sudah kita sepakati bersama, berarti dia bebas beredar di seluruh negara ASEAN dengan standar yang satu. Oke, baik. Jadi tidak ada lagi hambatan. Tarifnya sudah turun, standarnya juga satu, seperti kosmetik dan kosmetik produk. Nanti ada standar yang harus ada good manufacturing proses yang semua standarnya menjadi satu negara ASEAN. Nah, produk itulah yang nantinya akan beredar secara bebas kalau dia sudah ada standarnya. Oke, baik Pak Gusmari dan juga Pak Puja, seperti biasa kita harus tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.